Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, bersyukur kepada Allah berbagai macam nikmat, rahmat Allah limpahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi yang sangat cerah, anugerah yang melimpah, kesempatan yang luas, rezeki yang cukup, umur yang berkah Allah berikan kepada kita. Hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih terbaring di rumah sakit. Rumah sakit itu nggak pernah sepi, mesti aja yang terisi. Ada juga saudara-saudara kita, mereka sehat tapi belum sempat. Jadi yang sakit pun diuji oleh Allah dengan sakitnya, sabar apa enggak nih dengan sakit yang Allah timpakan kepadanya. Yang sehat pun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah enggak dengan kesehatan yang Allah titipkan kepadanya. Maka ucapan syukur alhamdulillah memang seyogyanya terucap dari lisan kita sebagai wujud bahwa kita adalah hambanya yang beriman, sebagai ungkapan atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan cinta dan kasihnya, dengan kudrat dan iradatnya yang penuh kasih sayang, Allah limpahkan rahmatnya itu. Maka bersyukurlah para hadirin, di pagi ini kita masih bisa berkumpul di sini. Kesehatan, kenikmatan, jabatan, harta benda, ilmu, semuanya itu akan terasa ketika sudah hilang dari kita. Kalau masih ada, kadang jarang terasa tuh Bapak Ibu. Sehat tuh belum kerasa nikmatnya kalau masih sehat begini. Tapi kalau sudah sakit baru tuh kerasa. Ya Allah, ternyata sehat itu mahal ya. Kadang kita kalau udah sakit itu, jangankan mau mencicipi makanan ya, mau menelan obat aja, satu biji aja, bahkan obat cair aja susah betul. Sehingga pada saat itu baru terasa tuh, ternyata sehat itu mahal harganya. Kesempatan juga begitu. Bapak Ibu, berapa banyak saudara-saudara kita, mohon maaf, yang misalnya tunawicara, tunanetra, yang mereka berkeinginan seperti kita, ingin berjalan menuju ke masjid, ingin sholat berjamaah, tapi kesempatan tidak ada. Ada juga yang mereka ingin membaca Al-Quran, kepingin melihat firman Allah secara langsung dengan panca inderanya, namun belum bisa. Sementara kita diberikan kesehatan ya, panca indera kita yang sehat, maka mari kita gunakan itu
sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sejarah mencatat para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka banyak kekurangan tapi mereka rajin ibadah. Jangankan zaman dulu deh ya. Sekarang juga banyak saudara-saudara kita itu yang fisiknya kurang lengkap melihat penglihatan kita, tapi kesempurnaan Allah ada pada dirinya. Tapi mereka itu malah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini menjadi bahan introspeksi diri kita. Mumpung Allah berikan kesempatan, tingkatkan rasa syukur kita. Sehingga kebahagiaan itu bisa diraih hanya pada orang yang pandai bersyukur. Bukan pada orang yang kaya, bukan. Bukan pada orang yang berilmu, bukan. Karena banyak juga yang berilmu tapi nggak bersyukur. Iblis itu berilmu tuh, alim. Ya. Mengelilingi arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mampu mengamalkan ilmunya. Tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga kebalikannya yang dilakukan sombong, akhirnya keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun kebahagiaan bukan karena jabatan, bukan. Kebahagiaan itu kedekatan kita kepada Allah, kemanfaatan kita kepada sesama. Semakin kita dekat kepada Tuhan kita, Allah, rasa syukur kita meningkat, kemanfaatan kita bertambah kepada sesama, itulah nanti akan muncul kebahagiaan. Sehingga hidup itu terasa bermakna dan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ya ke jalan yang Allah ridhoi, sehingga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia yang sangat mulia, yang tak pernah diantara kita menatap wajahnya secara langsung, tak pernah hidup di zamannya, tak pernah berjumpa, tapi kenapa kita yakin bahwa beliau adalah Rasulullah? Tidakkah itu nikmat anugerah yang Allah limpahkan kepada kita? Banyak orang yang hidup bersamanya sezaman, melihat wajahnya secara langsung tapi nggak beriman. Kita berapa tahun tak pernah melihatnya, tak pernah hidup di zamannya, keturunannya juga bukan, keluarganya bukan, tapi kita beriman, percaya bahwa yang bernama Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Karena Allah cinta kepada kita, Allah pilih, Allah berikan petunjuk kepada kita. Karena petunjuk hidayah itu hanya bagi yang Allah kehendaki, bukan yang ia mau, bukan. Makanya banyak yang hidup pada zamannya belum tentu beriman, sementara yang jauh dengannya malah beriman kepada Allah. Tidakkah kita bersyukur kembali kepada Allah? Itu akan terasa suatu saat ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saudara-saudara kita yang di luar muslim itu akan terasa nanti diadili di hadapan Allah. Ketika umat manusia berkumpul di mahsyar, semuanya diadili atas perbuatannya yang dia sodorkan. Semua pekerjaan pahalanya belum tentu bermanfaat di hadapan Allah, belum tentu bernilai. Yang kita harapkan adalah syafaatnya, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang di saat kita sendirian, duduk sendiri, kita bersalawat kepada Rasulullah, kemudian kita merenung, bertafakur, menambah rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, itu nanti dihitung oleh Allah.
Dan kelihatan semuanya Bapak Ibu sekalian. Kelihatan semuanya. Apapun yang kita lakukan nih, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan enak ya. Sekarang nggak kelihatan kita melakukan perbuatan yang keji, misalnya saudara kita nggak ngelihat. Kita beribadah pun saudara kita nggak ngelihat, tapi suatu saat dilihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus benar-benar terpatri di dalam hati kita, keyakinan, bukan hanya pengetahuan. Dari mana itu bisa terpatri? Diusahakan dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus nunggu khusyuk. Enggak harus nunggu benar-benar ibadahnya, enggak. Sementing ibadah, nanti Allah yang memberikan petunjuk kepada kita sehingga ada rasa cinta, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu di atas ada? Ada. Ibu-ibu kalau kepengen dekat kepada Rasulullah, kuncinya nih Bu. Walaupun ibadah penting, tapi yang sangat mudah untuk berjumpa dengan Rasulullah, taat sama suami. Ibu ya, taat sama suami. Walaupun banyak perbedaan kadang, tapi selama tidak bertentangan dengan syariat, ikuti suami. Ikuti suami. Karena itulah yang akan nanti menanggung ibu, menafkahi, mendidik, mengayomi dan semuanya. Ya. Itu nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ibu-ibu taat kepada suami, insyaallah nanti sering bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara ketaatan seorang istri kepada suami, saya punya guru dan saya punya cerita Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah nanti ya. Jadi saya punya guru namanya Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Absaggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya. Beliau punya istri Ummi Wahidah binti Abdurrahman. Dulu beliau ini hidup di Jakarta, di Bintaro. Pada awalnya sebelum punya pesantren, sekarang pesantrennya 18.000 dan semuanya digratiskan oleh beliau nih. Waktu di Bintaro punya santri 20 orang Pak. Punya santri 20 orang, nginep di situ, makan di situ, kerja enggak, namanya santri nih. Digratiskan oleh beliau nih, oleh guru kami. Yang masak siapa? Istrinya. Tiap hari masak, padahal istri guru kami ini, Ummi Wahidah ini punya anak. Dan anaknya sudah kecil-kecil. Ada anaknya waktu itu lahir, namanya Habib Muhammad Waliullah. Namanya manusiawi ya. Ada berpikir begini, guru kami, istri guru kami itu Ummi Wahidah. Ini suami saya punya santri 20.000, enak bener. Makan di sini, tidur di sini, kerja kagak. Waktu itu guru kami Pak Ummi Wahidah kepengen pergi, kepengen kabur karena asalnya dari Singapura Pak. Waktu nyusui di siang hari kepada putranya Habib Muhammad, nyusui Muhammad sambil nangis. Hari ini hari susu terakhir buat kamu nak. Umi akan pergi. Umi nggak kuat tinggal di sini. Karena Umi ini seperti pembantu, memberi makan santri. Santrinya nggak kerja, hanya taunya makan, tidur pada saat itu. Umi mau pergi. Kemudian nyusui Pak di siang hari. Di saat nyusui, Ummi Wahidah ini tertidur. Di saat tertidur bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah makan satu potong roti. Satu potong roti ini kemudian sepotongnya dibagi kepada Ummi Wahidah,
yang setengahnya dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari itu, selesai Rasulullah makan, kemudian Rasulullah ini cuci tangan, dielapkan ke betisnya. Nah, itu sunnah Rasulullah itu, Pak. Ya. Asalkan bapak-bapak kalau selesai makan cuci tangan dulu, jangan habis makan rendang dielap ke betis, ya. Bukan. Itu sunnah Rasulullah toh. Jadi habis makan cuci tangan, sisanya dielapkan ke betis, itu menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah terbangun cerita kepada suaminya, kepada Habib Sagaf ini, panggilannya Abah. Abah, saya tadi bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, senyum-senyum guru kami ini, Abah. Oh, apa yang kamu lakukan? Kok bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad? Abah, saya kepengin kabur, Abah. Pengen kabur kemana? Kepengin kabur ke Singapura, saya nggak kuat tinggal sama Abah. Ini guru kami senyum-senyum, Pak. Ya. Kamu bermimpi dengan Nabi Muhammad itu karena ketaatanmu kepada saya, kepada suami, sehingga berjumpa dengan Rasulullah. Sampai saat ini, Pak, hampir tiap malam guru kami itu bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Bu? Karena ketaatannya kepada seorang suami. Dan ini kisah nyata, Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang guru kami itu santrinya kurang lebih 18.000 santri yang digratiskan semuanya. Semuanya, pendidikan bulanan, listrik, makan, kesehatan, semuanya. Dari mana? Karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ayo, agar muncul rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ibu-ibu tingkatkan ketaatannya kepada suami. Ya. Sang suami kalau kepengin dicinta oleh Rasulullah, kalau istrinya lagi marah, diem. Nah, jadi dibalik nih, kalau istrinya lagi marah, diem, enggak usah dilawan. Sayyidina Umar paling pemberani. Pak, Sayyidina Umar tuh setan aja takut. Ini kalau ada setan nih mau lewat, kemudian di situ ada Sayyidina Umar, kagak jadi. Kenapa takut dengan Sayyidina Umar? Setan aja takut. Tapi kalau dengan urusan istri, Sayyidina Umar ciut, Pak, sama istrinya. Artinya ciut itu taat, diam, gak melawan. Karena Sayyidina Umar paham bahwa perjuangan seorang istri luar biasa. Ada salah satu sahabat, beliau bercerita kepada Sayyidina Umar, kepengen cerita, kepengen datang ke kediaman Sayyidina Umar, karena dia ada masalah dengan istrinya. Datang ke rumah Sayyidina Umar. Pas mau datang, mau masuk rumah, Pak, istrinya Sayyidina Umar marah-marah. Saya kepengen cerita kepada Amirul Mukminin, tapi malah Sayyidina Umar sendiri yang sedang dimarahi oleh istrinya. Tapi Sayyidina Umar diam, Pak. Sayyidina Umar tak melawan satu kata pun. Karena itulah memang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kadang kita ini kan, karena sang suami itu nggak boleh disalahkan, apalagi ditegur di hadapan umum tuh nggak boleh, Bu. Itu memang sudah nalurinya seorang lelaki. Ya. Hanya kadang nggak terkontrol, istrinya marah, melawan dengan marah juga, apalagi di depan anak, akhirnya berdampak negatif. Maka yang baiknya adalah sang istri taat kepada suaminya, sang suami di saat istrinya pun marah usahakan diem aja, dengerin aja. Maka insya Allah nanti muncul keberkahan. Bapak-bapak kita nih, kalau kepengen hidup bahagia, hidup berkah, lancar rizkinya, mudah urusannya, bahagiakan istri. Itu. Ziarah ke makam wali boleh, ziarah ke Mekah, ke Madinah boleh, tapi yang sangat mujarab bahagiakan istri.
Kalaupun kita mau ziarah kemana-mana, mau ke makam, ke tempat kemana-mana, tapi kalau istrinya belum bahagia, sulit Pak urusan, sulit. Rizkinya seret, tapi kalau istrinya dibahagiakan insya Allah. Pak ya, siap ya, bahagiakan istri ya. Siap ya insya Allah. Sang istri siap taat sama bapak bu ya. Siap ya taat sama suami insya Allah. Sehingga keduanya balance ya. Sang istri taat kepada suami, sang suami juga mendengarkan keluhan istri. Maka sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah, mari kita berselawat. Mudah-mudahan Rasul cinta juga kepada kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Bapak sehat Pak? Sehat. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, hari raya kurban telah kita laksanakan. Betul? Sekarang sudah masuk ke satu pekan ya. Hari Ahad, besok hari Senin. Kemarin kita Idul Adha hari Senin, alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Kita juga sudah berkurban, memotong hewan kurban, kemudian dibagikan kepada tetangga, famili kita yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, kurban itu jika diartikan hanya memotong hewan kurban, kemudian waktunya pada masa dan waktu tertentu, maka sempit. Besok Bapak mau potong hewan kurban, sudah tidak ada. Kenapa? Karena dalam Islam disyariatkan pada hari rayanya 11, 12, 13. Disyariatkan untuk potong hewan kurban, berkurban. Tapi apakah boleh kita berkorban di luar itu? Sangat boleh. Jika kita maknai bahwa berkorban tidak hanya memotong hewannya, tapi berkorban itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi nggak cukup dengan kita potong hewan kurban selesai. Bukan itu hakikat daripada berkurban. Kalau potong hewan kurbannya selesai, sudah dipotong, dibagikan, selesai. Tapi apakah mampu kita mengimplementasikan
membuktikan makna kurban itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena dengan banyak hartanya yang melimpah, Allah nugerahkan, Allah limpahkan kepadanya, kemudian berkorban, bahkan berkorban bukan hanya hewan kurban, banyak Pak, ribuan, ratusan, puluhan yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim karena banyaknya harta yang Allah berikan kepadanya. Bahkan putranya sendiri yang ingin disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dititipkan harta, dikorbankan. So, kita izin yang misalnya diberikan rizki cukup saja untuk kebutuhan sehari-hari, apakah kita harus berkorban? Harus. Yang punya ilmu harus berkorban. Yang punya harta apalagi bisa dengan hartanya. Yang punya waktu harus berkorban. Perempuan harus berkorban. Laki-laki harus berkorban. Seorang kakek nenek harus berkorban di dalam kehidupan kita. Jika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkorban dengan harta bendanya, ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita juga berkorban. Berkorban apa? Pak, kita berkorban waktu. Namun kita kadang masing hitung-hitung nih, mau pagi, mau sholat subuh berjamaah di masjid, masih mikir pengorbanan kita kepada Allah mana? Punya waktu nggak mau berkorban. Hidup itu butuh perjuangan, hidup itu butuh pengorbanan. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, buktikan cinta itu. Enggak cukup dengan kita I love you Rasulullah, ana musyrik ilaik, saya rindu kepada engkau ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Enggak cukup dengan lisan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Jika belum dititipkan harta yang lebih, maka berkorbanlah dengan waktu yang Allah titipkan dengan kita. Gimana cara berkorbannya? Gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna korban tidak hanya menyembelih hewan kurbannya, tapi menyembelih emosi kita, ego kita, yang kadang kita merasa paling benar, ya Pak ya, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih alim, merasa lebih kaya. Hati-hati Pak. Merasa lebih sedikit pun Allah gak suka, karena itu sombong. Hati-hati tuh. Yang punya waktu kesempatan digunakan beribadah kepada Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Allah berikan kesempatan, gunakan beribadah. Bisa sholat di masjid, silakan sholat di masjid. Berkorban, mendekatkan diri kepada Allah. Diberikan lisan, bisa berucap, berkorban dengan apa? Berzikir, membaca Al-Quran, berkorban. Meluangkan waktu. Tujuannya apa berkorban? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Sang istri berkorban. Berkorban apa? Waktu. Tiap hari ngurusin anak, tiap hari nyiapin makanan suami, berkorban. Tujuannya apa? Biar lebih dekat kepada Tuhan kita Allah, biar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berkorban itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, berbagi. Berbagi apakah harus daging kurban? Tidak. Berbagi kesempatan, berbagi ilmu, berbagi peluang, kemudian mengajak saudara-saudara kita berbuat baik dan sebagainya, bersilaturahim dan sebagainya, berkorban. Kemudian yang ketiga, makna berkorban adalah keikhlasan. Ini adalah inti dari semua amal ibadah.
Apapun yang kita lakukan kalau nggak ikhlas, nggak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak bernilai. Motong hewan kurban kepengen dipuji oleh tetangganya. Beribadah biar dibilang alim, biar dibilang rajin ibadah. Seorang suami berbuat baik kepada istrinya biar dipuji sama tetangganya, belum ada keikhlasan. Maka yang tadi runtutannya, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita berbagi kepada sesama, dan yang terakhir yang kita harapkan adalah keikhlasan. Ikhlas kita hanya untuk Allah. Maka berkorban bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, enggak mengenal ruang dan waktu, bisa dilakukan. Nih saat ini nih Pak, kan Bapak pasti ibu-ibu punya kerjaan, punya urusan di rumah. Berkorban apa? Berkorban waktu, harus duduk dulu di masjid, harus ngaji dulu bersama, harus berjamaah, berkorban. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada cinta. Nggak bisa kita bilang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, tapi enggak disertai dengan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam ayatnya itu Pak, inna a'tainaka kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Jadi nikmatnya dulu Allah limpahkan kepada kita, kasih sayangnya Allah berikan kepada kita, rizkinya Allah anugerahkan kepada kita, ilmu, harta, kesempatan Allah titipkan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainaka kal kausar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang sangat banyak. Setelah itu apa? Karena Allah sudah berikan modal, fasolli, maka solatlah. Tujuannya apa? Biar dekat kepada Allah. Jadi Allah nggak nuntut kalau belum ada modal, enggak. Allah berikan dulu modalnya apa? Nikmat tadi, ada kesehatan, ada ilmu, ada harta benda, ada kesempatan. Kemudian Allah perintahkan fasolli, maka solatlah, maka berzikirlah, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa solat? Li rabbika, untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Kita solat untuk Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solat jangan sampai karena orang lain. Solat rajin kan kepengen dipuji, keikhlasannya nggak ada tadi. Balik lagi ke depan tuh. Fasolli li rabbika wanhar. Kemudian setelah solat kita beribadah kepada Allah, maka berkorbanlah. Tujuannya apa? Sama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa makna kurban tidak hanya diartikan memotong hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, tapi berkorban pun bisa dilakukan di lain hari dimanapun kita berada. Kenapa? Karena berkorban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan berkorban dengan berbagai macam cara. Dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan hartanya, dengan kesempatannya. Baik berkorban kemanfaatannya bisa dirasakan oleh kita sendiri, ataupun kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang lain. Di dalam ayatnya perintah berkorban tuh Bapak Ibu sekalian, di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi, jadi mimpinya para nabi beda dengan mimpi kita. Mimpinya para nabi menjadi perintah, menjadi wahyu. Maka di dalam ayatnya ketika disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka
Fanzur ma taro. Ini menjadi pelajaran Bapak Ibu sekalian kepada kita sebagai orang tua. Wahai putraku ya bunayya inni ara fil manam. Sesungguhnya tadi malam ayah bermimpi. Apa mimpi ayah tadi malam? Anni azbahuka. Saya menyembelihmu. Ini Pak, ingin menyampaikan perintah tapi bersifatnya hanya informasi. Ini bijaknya ini Nabi Ibrahim sebagai ayah. Ini perlu kita tiru nih. Ingin menyampaikan perintah Allah kepada putranya, tapi penyampaiannya hanya informasi, tidak mengadili. Kan kadang kita nih kalau udah urusan perintah, main langsung perintah kepada anak. Kan caranya nggak seperti itu. Sampaikan dulu, oh nak, kita ini sebagai makhluk, kita ini punya Tuhan. Jadi sampaikan narasinya dulu biar anak tuh paham Pak. Kalau bersifat larangan, sampaikan dulu akibat dari larangan itu. Jadi ibu-ibu yang sering berinteraksi dengan anak, jauhkan kata-kata jangan, jauhkan kata-kata tidak boleh. Itu secara psikolog kurang baik Bu. Anak jalan, nak jangan lewat situ nanti jatuh. Ya sering gak Pak? Jangan lewat situ nanti jatuh. Dua-dua kata yang keliru. Jangan nanti jatuh, doa tuh. Udah anaknya kagak boleh, didoakan lagi. Maka rubah dengan kata yang lain. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tujuannya sama tapi narasinya beda. Nah, jalannya pelan-pelan. Kan tujuannya sama tadi. Nak jangan lari-lari nanti jatuh. Nak jalannya pelan-pelan. Kan sama. Jadi tujuannya sama tapi narasinya berbeda. Nah, jangan berisik. Sering gak Pak? Dikit-dikit jangan, dikit-dikit tidak boleh. Akhirnya apa? Anaknya jadi penakut, anaknya jadi minder. Ketika anaknya suruh maju ke publik ini, ke depan orang banyak, gak berani. Dibilang lagi sama orang tuanya, ih kamu mah gitu aja malu. Tuh, dibully lagi anaknya. Kadang kita memang cara mendidiknya Bapak Ibu sekalian yang tidak tepat karena terbiasa sehingga dianggap benar. Tapi bagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Nak, tadi malam ayah mimpi loh nak. Bahasa kita gitu loh ya. Tadi malam ayah mimpi. Emang mimpinya apa ya? Kan gitu ya. Anak kadang kan nanya tuh kalau cerita. Anni azba'uka, saya itu nyembelih kamu loh. Ya kan? Kan enggak disampaikan begini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya diperintahkan oleh Allah suruh menyembelihmu. Kan intinya itu. Tapi disampaikan oleh Nabi Ibrahim enggak begitu. Dia bersifat cerita, narasi aja. Kemudian disampaikan lagi, fanzur ma taro. Nak, pendapat kamu apa sih? Gitu loh bahasa santainya Bapak Ibu sekalian. Coba, pernah enggak kita bersifat perintah menyampaikan kepada anak-anak, ayah itu kepengen ngajak kamu atau kepengen nyekolahin kamu ke sana, menurut kamu gimana? Kan seharusnya itu begitu Bapak Ibu sekalian. Ayah itu kepengen pergi, kalau kamu gimana, siap enggak? Sebaiknya itu begitu. Jadi anak tidak didoktrin harus ikut. Karena nanti ketika didoktrin anak harus semuanya ikut perintah kita, anak secara nggak langsung dididik agar menjadi seorang babu, Pak. Bukan leader.
Tapi ketika kita mendidik anak kita, diberikan kesempatan agar mengeluarkan pendapatnya, berarti kita mendidik anak kita menjadi seorang pemimpin, diberikan keleluasaan mereka mengungkapkan pendapatnya. Maka lihat contoh yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai putraku tercinta, tadi malam ayah mimpi nak. Mimpinya apa ya? Anni azbahuka, saya menyembelihmu. Tidak disampaikan saya diperintahkan oleh Allah harus menyembelihmu, enggak. Kemudian dilanjut dengan ayatnya, fanzur ma tara. Gimana pendapatmu? Gimana menurut kamu nak? Toh. Karena sama-sama ngerti, sama-sama paham, pendidikan yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam benar disampaikan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ayahnya taat kepada Allah, anaknya taat kepada kedua orang tuanya dan kepada Allah. Lihat jawaban anaknya. Apa jawaban anaknya ketika disampaikan? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, jika memang demikian, engkau bermimpi tadi malam menyembelihku, berarti ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar. Silahkan laksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ini pendidikan yang sukses. Orang tua kepada anaknya. Orang tuanya mendidik putranya dengan benar, memberikan keleluasaan kepada anaknya agar berpendapat, walaupun bersifat perintah, tapi dia bersifatnya narasi, tidak mendoktrin. Maka anaknya menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Silakan laksanakan. Bayangkan Pak, bayangkan seorang anak semata wayang yang sudah puluhan tahun Nabi Allah Ibrahim tak punya anak. Kemudian lahirlah seorang putra yang sangat ganteng, gagah dan ceria. Di masa remajanya, kemudian Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada putranya agar menyembelihnya putra kesayangannya. Apa jawaban putranya? If'al ma tu'mar, wahai ayahku, silahkan laksanakan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu dalam mimpi itu. Satajiduni, saya akan berserah diri kepada Allah, saya akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya termasuk hamba yang sabar, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang ini zaman milenial Bapak, ya, cara mendidik generasi sekarang, generasi Z nih beda apa dulu. Dulu pendidikannya benar, zamannya beda. Yang bagus-bagus silakan terapkan pada saat ini. Tapi sebagai orang tua kita harus update, harus upgrade. Bagaimana cara mendidik anak? Anak kita laki-laki, kenali otaknya laki-laki. Anak kita perempuan, kenali otaknya perempuan. Cara menyampaikan berbeda. Bagaimana cara mendidik laki-laki dengan mendidik perempuan beda Pak. Karena kadang karena minimnya kita pengetahuan, akhirnya sama-sama aja, padahal tidak. Ini kita Pak, kalau perintah anak laki-laki nggak usah ditatap. Anak laki-laki nggak bisa, sok Bapak nih. Laki-laki tuh nggak bisa tatap-tatapan Pak. Bapak kalau lagi ngopi, ngobrol sampai jam 12 malam biasanya kan, nah, kan nggak tatap-tatapan begini, nggak. Dia ngadepnya ke sana sambil ngopi sambil ngerokok, tapi bertahan Pak. Itu memang laki-laki. Laki-laki itu nggak bisa, nggak bertahan lama untuk bertatap-tatapan.
Tapi berdampingan di ngobrol bisa. Beda dengan perempuan. Perempuan kalau lagi cerita saling natap, Pak. Maka cara mendidik anak laki-laki kalau ngasih tahu, ya nggak harus ditatap. Kadang kalau kita ngasih nasihat sama anak laki-laki, kan anak laki-laki nggak ngelihat kita tuh. Sama kita, liatin atau ayah ini nasihatin. Orang tua maka gak didengerin, kamu matanya kemana-mana. Itu memang otaknya laki-laki, Pak. Anak laki-laki memang begitu, Bu, harus dikenal ini. Tapi dia dengar, dia paham. Ini misal ada yang guru nih. Kalau anak laki-laki tuh, kalau dididik di kelas, dikasih pelajaran di kelas, dia matanya kemana-mana, Pak. Nggak bisa konsentrasi lama. Tapi dia mendengar, tanya, ngerti dia, Pak. Beda dengan perempuan. Perempuan mampu bertahan ngedengerin begini. Kalau laki-laki nggak begitu. Maka cara mendidik anak laki-laki dengan cara mendidik anak perempuan, pahami. Sehingga kita mendidiknya benar, tepat. Paling tidak kita mencontoh sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Gimana caranya? Kita menyampaikan, mendidik, tidak mendoktrin, tapi memberikan keleluasaan kepada mereka agar mampu berpendapat, sehingga anak kita menjadi seorang yang pemberani, yang leader, yang pemimpin, bukan penakut. Halo, Pak, Bu, ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya mampu mendidik anak-anak kita, ambil pelajaran dari kisah yang ada dalam kurban itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya. Karena memang beda betul, ya, laki-laki dengan perempuan beda. Jadi tadi yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim walaupun perintah tapi bersifat narasi. Dia cerita aja, anaknya jadi ngerti. Kayak sholat, jadi anak sholat juga harus, nah sholat, kalau nggak sholat masuk neraka, nggak boleh begitu. Anak nggak boleh ditakut-takutin, nggak boleh. Gimana caranya? Jadi contoh. Kalau hanya lisan perintah tapi perbuatan nggak menjadi bukti, sulit, Pak, sulit. Ayo, jadi makna berkorban ini luas, ya. Tidak hanya kita berkorban kemarin, tapi makna berkorban ini maknanya luas dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Dari ayat-ayat kurban tadi kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita, di dalam berumah tangga, di dalam bersosial, di dalam kita mendidik anak dan sebagainya, banyak. Sehingga berkorban dimanapun kapanpun bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya materi pada hari ini bermanfaat, sehingga tujuan berkorban tadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ambil manfaat dari ayat-ayat kurban ini di dalam kehidupan kita, baik berumah tangga, baik bersosial maupun mendidik anak, sehingga berkorban itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, terutama dalam kita mendidik anak. Kenali karena mereka adalah penerus kita. Kalau kita ini sebentar lagi secara umur, ya, karena sudah 30 tahun ke atas, betul Pak ya, tapi anak-anak kita itu adalah generasi kita. Dan anak kita itu adalah nanti potret. Anak kita jadi apa? Ya itulah kita. Kebiasaan karakternya itulah kita. Kalau kita mendidiknya hanya dengan lisan saja, nggak efektif pendidikan begitu. Tapi dibuktikan dengan perbuatan. Kalau anak diperintah sholat, kita sholat. Anak diperintah membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Ya. Kayak anak masih kecil, dibangun subuh, benar nih anak nih, bagus nih, luar biasa. Tapi misalnya anaknya ngantuk betul, apakah harus dipaksa? Enggak harus dipaksa Pak, tapi diajarin sholat. Saya punya anak Pak, 2. Saya kalah sholatnya, ya. Kalau sudah adzan zuhur,
main dimanapun pulang. Abi, mau sholat saya, mau sholat, nggak diperintah. Abi, ayo cepet Bi, nanti ditungguin tuh di masjid sama orang tadi pada nanyain makmumnya. Kayaknya saya lambat. Apa dengan keras? Tidak. Subuh bangun jam berapa saja, sholat. Karena anak-anak nggak bisa istiqomah seperti kita, Pak, nggak bisa. Kita nih bangun azan subuh harus bangun, anak nggak bisa. Capeknya kan berbeda, aktivitasnya berbeda. Wis bangun jam 7 sholat, bangun jam 9 sholat, bangun jam 10 sholat, bangun jam 11 sholat. Sepenting bangun tidur sholat. Habis bangun tidur namanya sholat apa nak? Sholat subuh. Ya, sholat subuh. Kan bangunnya misal jam setengah 6 sholat. Kadang bangunnya misal jam 7 nih. Bangun-bangun nggak bisa. Sholat jam 7. Nanti masalah waktunya dia akan tahu dengan sendirinya pada masanya. Itu kan hukum fikihnya. Pertama apa yang harus kita ajarkan adalah menanamkan karakter, kebiasaannya. Kalau masalah hukumnya, oh nanti kalau sudah remaja kita ajarkan, nak, kalau waktunya sholat subuh itu mulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Kan tinggal disampaikan waktunya. Yang penting karakternya dulu terbiasa. Kalau kita harus di awal, nah harus tepat waktu. Ini pendidikan militer apa kan gitu kata anak. Awal-awal belajar sholat udah dipaksa betul gitu ya. Jadi menanamkan karakter dulu. Waktunya zuhur sholat, waktunya asar sholat, Pak. Jadi sudah menanamkan karakter. Itulah pentingnya pendidikan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam lewat ayat-ayat di dalam kurban. Cukup Pak ya? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Untuk baligh maqasidana wa ma nawina min niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وكرامة الفاتحة ونور الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة. اللهم حرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام برحمتك وقدرتك علينا يا إلهنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.